Liburan terdengar menyenangkan ketika menghabiskan waktu untuk bersantai, bukan malah menyiksa tubuh hanya untuk mendaki gunung yang tinggi. Tapi anehnya, di saat kesulitan semua terpatahkan. Halo, gue Kiki, dan selamat datang di pendakian Gunung Slamet via Bambangan, Jawa Tengah. Sebagai konteks awal, sebenarnya kegiatan mendaki gunung ini udah jadi wacana antara gue dan teman-teman gue dari lama. Kayak lo pernah gak sih, kalau lagi nongkrong itu selalu ada tuh celetukan kalau kita bakal ngelakuin kegiatan ini itu bareng-bareng. Setelah 3-4 tahun penantian, akhirnya jadi juga kita mendaki bareng. Dan destinasi pendakian kita kali ini itu Gunung Slamet. Tujuan awal pendakian sebenarnya adalah Gunung Prau. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya nanggung deh kalau ke Gunung Prau. Carilah kita alternatif lain, yaitu Gunung Merbabu. Tapi pas kita cek ke websitenya, ternyata Merbabu tutup. Singkat cerita, teman gue nawarin opsi, gimana kalau kita ke Slamet aja? Karena kebetulan salah satu teman pendakian kita ada yang kuliah di daerah Purwokerto. Itu nggak jauh dari kaki Gunung Slamet, atau base camp Bambangan. Dan akhirnya musyawarah ditutup dengan kesepakatan kalau Gunung Slamet akan menjadi tujuan pendakian kita kali ini. Woke up today and I felt the sun. Every day with you just feels like fun. Holding hands, walking by the bay. All these moments I wish. Kali ini gue mendaki bareng 4 teman kecil gue. Yang pertama ini ada Aldira, lalu ada Ekal, dan 2-nya lagi udah nungguin kita di Purwokerto. Kita berangkat dengan menggunakan PO Sinarjaya dari Ciputat dengan tujuan Purwokerto. As it seems, together with you, life feels so true. Kita dapat info kalau keberangkatan bus itu bakal telat, yang seharusnya dijadwal jam 6, mungkin akan delay sampai setengah 7. Jadi kita melipir sebentar ke SPBU terdekat buat sholat maghrib di musola. Your eyes so bright, gentle breeze on this perfect night. Smile so wide. Selesai sholat maghrib, kita mampir sebentar ke minimarket buat beli cemilan. Karena perjalanan kita kali ini ke Purwokerto itu cukup jauh. Dengan jarak tempuh, gue lupa sih berapa. Tapi yang jelas, untuk waktu tempuhnya sekitar 10 jam kurang lebih. That soothes the soul. With you my heart feels whole. Together with you, life feels so true. Just me and you, in skies of blue. Morning light, your eyes so bright. Gentle breeze. Di tengah perjalanan, kita berhenti sebentar ke rest area untuk istirahat sholat, sekedar ke toilet, atau makan-makan kecil. Every moment feels like a gift. Facing a world that feels so vast. All our troubles, they just pass. Love so deep, it soothes the soul. With you, my heart feels whole. Together with you, life feels so true. Just me and you, in skies of blue. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kita sampai di Terminal Bulupitu, Purwokerto. Menepi sebentar untuk sholat subuh berjamaah, kemudian kita naik kendaraan online untuk menuju kosan teman kita yang ada di Purwokerto. Start the day with gentle grace. Birds are singing by my side. Nature's song, a perfect guide. Sip my coffee, feel the breeze. Moments like these. Dia bro anjing.
Oke, ngantuk banget dah. Itu tadi namanya Akmal, teman kita yang kuliah di Unsud, yang kita jadiin tempat kosannya sebagai basecamp peristirahatan kita di pendakian kali ini. Walk through fields of green and gold. Pagi hari setelah kita istirahat tidur sebentar di kosannya Akmal, kita mampir ke rumah makan Mampir Pawon Purwokerto. Menurut gue tempat makan ini perfect banget sih. Gue suka banget sama suasana tempat makannya. Dengan dominasi bangunan kayu dan atap anyaman, ngebuat gue nyaman buat bisa makan di sini. Selain suasananya, ternyata makanannya juga enak. Dan menurut gue sayur asamnya paling top sih. Setelah makan siang, kita ada belanja kebutuhan logistik. Tapi gue lupa buat ngerekam footage-nya. Lebih ke nggak sempet sih, karena mepet banget waktunya. Hamin beberapa jam sebelum sore kita harus berangkat ke basecamp Gunung Slamet. Perjalanannya kurang lebih 30 sampai 1 jam. 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 60 menit maksudnya. Beres belanja logistik, kita lanjut packing kebutuhan pribadi dan kebutuhan tim. Karena kita nggak pakai porter, jadi kita harus bijak dalam pembagian logistik. Setelah packing selesai, kita istirahat sebentar sampai masuk waktu asar. Setelah sholat asar, kita bergegas menuju basecamp Gunung Slamet via Bambangan. Sebenarnya ini kita ngejar waktu sih supaya kita nggak dapat malam. Tapi sayangnya kita kali ini apes. Awalnya sih kita nggak curiga ya kalau kita bakal seapes ini. Soalnya jalan menuju basecamp tuh kita masih ngelewatin rumah-rumah perkampungan gitu dan masih ramai. Cuman lama-lama kok kayak ada yang aneh ya. Jalan yang sebelumnya kita lewatin kanan kirinya ada rumah, lama-lama ini jadi hutan. Kayak kanan kirinya tuh beneran hutan yang lebat banget gitu loh. Kita sempat berhenti sebentar buat ngiyakinin, ini benar gak sih jalannya lewat sini? Masa iya kanan kirinya hutan banget kayak gini? Tapi karena kita udah hampir setengah perjalanan, mau gak mau kita harus tetap lanjut. Kalau nggak, kita udah ngebuang waktu banyak banget. Belum lagi, ini udah jam maghrib. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan dengan rasa tegang. Karena kita beneran ketemu malam. Dan selama di perjalanan, kita sama sekali nggak ketemu siapapun, satu orang pun, atau bahkan warga lokal yang mungkin sekedar nyari kayu bakar dan lain-lain. Ini beneran sepi banget. Karena perjalanan semakin chaos, kita cuma bisa nenangin satu sama lain. Yang sebelumnya kita masih bisa ketawa-ketawa dan ngerekam video perjalanan, kali ini enggak. Kita sadar kalau kita ada di tengah hutan, malam hari, hujan, dan berkabut. Gue yakin banget waktu itu jarak pandangnya nggak sampai 5 meter. Dan footage yang selama ini dilihat, itu bukan footage ketika kita kena malam, hujan, dan kabut. Naik gunung pertama gua, gokil. Sun is setting slow, colors in the sky glow, heart is feeling low. Tadi kirain mau camping di situ. Itu pagi lagi. Kocak banget, Cok. Gue tuh, aduh anjing, itu kalau bannya bocor emang Iya, punya diri. Gue juga. Gue tuh mikirin itu, Ki. Gue Udah, takut lu pada gerak cepet-cepet. Gue takut ada motor trouble, mampus kita Iya, pelan-pelan aja. All too soon. Kiss of the sunset, tears in our eyes. Saya setiap jalan ajan aja. Lu denger kan ajan gue? Won't forget, love never dies. Udah kalah banget nih si Eka juga. Kita barengan dia juga siapa belum? Lu mau? Oh lu mau itu? Lu mundur dong kalau dia. Tadi mama gua oh dia teriak banget tuh. Ada oh lu mau Endless night, stars shining so bright. Lompat jauh dari kejadian yang menegangkan tadi, singkat cerita akhirnya kita sampai di basecamp Gunung Slamet via Bambangan. Kita istirahat di perumahan warga yang udah dijadiin tempat penginapan, atau mungkin disebutnya homestay kali ya. Oh iya, gue hampir lupa buat kenalin satu teman gue lagi. Yang satu ini namanya Aziz. Dia ini adiknya Akmal. Setelah sampai basecamp, kita langsung istirahat, sholat, dan makan. Jujur gue gak nyangka di homestay ini ternyata tempatnya tuh nyaman banget. Selain itu, pemiliknya juga ramah,
Begitu kita datang, kita langsung ditawarin makanan. Dan makanan di sini bukan makanan yang dimasak kemarin dan dipanasin malam ini ya. Tapi ini masakan yang bener-bener langsung dimasak ketika tamunya itu datang. Jadi meskipun masakannya sederhana, tapi ini enak banget. Saw you by the river, you were listless and alone, whispering secrets to the evening glow. Times the river. Setelah makan, kita dapat advice dari pemilik homestay, kalau mau registrasi, mending malam ini aja. Soalnya biasanya kalau pagi, itu selalu numpuk dan ngantri. Dan akhirnya kita registrasi malam itu juga. Kita mengisi data diri, mengisi list-list barang yang akan dibawa ke atas, lalu mengumpulkan tanda pengenal diri, dan juga surat keterangan sehat yang ditandatangani dengan surat materai di atasnya. Selesainya kita diberi briefing atau arahan dari petugas pos Gunung Slamet via Bambangan. Saya untuk trek naiknya dari base camp sampai puncak kita satu jalur, tapi untuk trek turunnya ada 3 titik percabangan yang perlu diingat ya. Yang pertama di bawah pos 6 ada 1, sama di antara pos 2 sama pos 3 ini ada 2. Ini yang disilang. Ini berlaku ketika turun. Ketika naiknya satu jalur, ketika turunnya ada 3 titik percabangan. Ketika turun ketemu 3 titik percabangan ini, ambil yang ke kanan semua. Di situ sudah disertai plakat atau plang petunjuk arah, tinggal ambil yang arah via Bambangan. Gitu ya. Terus jika diperlukan untuk mata air itu ada di pos 5. Kalau dari arah naik ada gubuk, bedeng atau shelter berwarna hijau di situ. Tinggal turun ke kiri sekitar 10 menit nanti ketemu mata air. Di situ juga sudah tertera untuk petunjuk arahnya. Terus untuk batas maksimal camp itu di pos 7. Silahkan mas yang mau camp di mana aja, yang penting jangan sampai lewatin pos 7 karena pos 8 sama 9 sudah masuk batas vegetasi. Jadi rawan badai, tidak aman untuk mendirikan tenda. Dan juga untuk rekomendasi dari pihak base camp, kita rekomendasikan pendakian itu cuma sampai di pos 9 Pelawangan. Ini batas aman pendakian radius 2 km dari kawah Slamet. Terus apabila besok masih memaksakan ke puncak dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di puncak, itu sudah bukan tanggung jawab dari pihak base camp. Maknanya klaim asuransi itu cuma sampai di batas aman pendakian pos 9. Seperti itu bisa dipahami ya. Ya, tapi biasanya namanya Pak pendaki kejarnya pasti puncak, itu sudah bisa dipastikan. Kalau misalkan mau lanjut perjalanan ke puncak, lihat kondisi fisik masing-masing dalam satu tim dan juga lihat kondisi cuaca. Apabila memang kondisi cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Jangan tinggalkan teman dalam keadaan apapun. Seperti itu ya. Kalau misalkan besok masih memaksakan perjalanan ke puncak, untuk batas maksimal di puncak itu 1 jam. Jam 9 pagi sudah wajib turun dari area puncak. Seperti itu ya. Dan juga apabila masih besok memaksakan ke puncak, di area puncak itu tidak boleh bermain-main atau turun ke bibir kawah. Itu tidak diperbolehkan. Seperti itu ya. Sama besok kalau misalkan masnya ke puncak, turun dari puncak menuju ke pos 9, jangan ngambil yang terlalu ke kanan. Ini nanti masuknya jalur sebelah, jalur lain. Diinget-inget pas waktu naiknya dari puncak ke pos 9 itu ada sekitar petunjuk arah ada 4. Seperti itu buat tanda pas kalian turunnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Siap. Untuk di samping ini ada estimasi waktu dari base camp, pos 1 dan juga selanjutnya sampai puncak sudah ada semua, nanti tinggal dibaca sendiri aja ya. Sama di belakang ini ada larangan dan juga dendanya. Ini wajib dibaca ya mas, biar tahu peraturan di sini itu seperti apa. Dan juga di bawah ini ada kontak base camp yang bisa dihubungi yang sifatnya emergency. Kelaparan ataupun keseleo itu bukan termasuk emergency. Seperti itu. Kalau misalkan di atas terkendala sinyal dan juga masnya mengalami emergency, silahkan salah satu dari anggota kalian turun ke base camp untuk meminta bantuan untuk menaikkan ranger ke atas. Seperti itu ya. Sampai besok untuk pengambilan identitas, kalau masnya berlima sudah turun ke sini dengan selamat semua, dan juga apabila masnya dari atas membawa sampah, itu buat jaminan kalian. Nah, jadi jangan lupa sampahnya dibawa. Seperti itu ya. When you're lost, feeling blue, know I'm always here with you.
the dark till morning light. We'll find our way, we'll be alright. Lean on me, we'll make it. Pagi hari sekitar jam 8, setelah kita packing ulang, mandi, berdoa, kita memulai pendakian. Oh iya, di Gunung Slamet khususnya via Bambangan ini ternyata bisa naik ojek ya. Dengan tujuan akhir di pos Bayangan 1 atau di pos 1. Di sini kita menggunakan jasa ojek sampai pos Bayangan. Hitung-hitung hemat tenaga dan waktu. Untuk experience-nya, gue rasa ini bukan termasuk ojek yang ekstrim sih. Karena kalau gue lihat video-video orang di gunung lain, kayak misalnya Sumbing, itu kayaknya mereka bener-bener ngebut dan medannya bener-bener diterobos abis gitu ya. Kalau di sini sih nggak kayak gitu. Apa karena di sini habis hujan ya? Jadi mereka lebih hati-hati. Gue nggak tahu sih kalau lagi nggak hujan kayak gimana. Tapi yang jelas experience gue waktu itu ini nggak ekstrim sih ojeknya. Feeling small, how do you catch it all? Hand in hand, we'll face the day. Life's better when we find out. Lean on me, we'll make it through. Lean on me, I'll be there for you when the world feels too tough. Lean on me, that's enough. Feeling small, I'll be there to catch it. Hand in hand, we'll face the day. Life's better when we find out. Lean on me, we'll make it through. Oke guys, udah ngojek. Morning whispers softly, daybreak paints the sky. Golden light is dancing, sunrise in your eyes. Turun dari ojek, kita mulai pendakian dari pos Bayangan. Breathe the new day sun. Sesampainya kita di pos Bayangan, kita disambut hujan. Untungnya hujan yang kecil. Night begins to fly. Ngomong-ngomong, dari kita berlima, yang paling sering naik gunung itu Aldira. Entah udah berapa kali dia naik gunung. Merbabu, Gede, Sindoro, dan ini S2-nya dia, Slamet. Buat Akmal, Ekal, dan Ajis, ini adalah pendakian pertama mereka. Gue salut sih, karena pendakian pertama mereka langsung Gunung Slamet, atap tertinggi Jawa Tengah. Dan buat gue pribadi, ini adalah gunung kedua gue, setelah Gunung Salak. Night begins to fly. Oke, gue pusing gara-gara kebanyakan nunduk. Di pertengahan menuju pos 1, kita berhenti sejenak untuk mengganti strategi atau posisi. Yang tadinya Aldira di paling belakang, sekarang dia di paling depan. Disusul Aziz, Akmal, Ekal, terus gue paling belakang. Promises, my friend. Feel the morning glow now. Breathe the new day sun. Setelah sejam sampai 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di pos 1. Waktu tempuh dari base camp menuju pos 1 itu sekitar 2-3 jam. Ini bisa lebih cepat karena kita sebelumnya udah naik ojek dari base camp menuju pos Bayangan.
Di pos 1 ternyata ada fasilitas shelter yang bisa dipakai ketika darurat. Selain itu, di sini juga ada warung di setiap posnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kehabisan logistik di Gunung Slamet. Tapi tetap jaga-jaga ya, karena gue nggak tahu warung itu bukanya setiap hari atau setiap weekend aja. Ini kebun sendiri di sini, Bu. Oh, sayur. Through the trees, gentle lullaby. Stars wink at me. Moons Dia lu ngomong sama Pak. in the sky. Menurut gue kalau kalian ke Gunung Slamet wajib coba semangkanya sih, karena ini tuh seger banget. Selain itu, menurut gue ini harganya cukup masuk di kantong. Mungkin sekitar 3.000 per potong. Kalau dibandingin sama jasa dia ngangkat ke atas sih harusnya worth ya. Never far apart. Close your eyes now. Setelah istirahat sebentar di pos 1, kita melanjutkan perjalanan ke pos 2. Dan di perjalanan menuju pos 2, kayaknya udah mulai pada mikir nih. Nyesel tadi di pos 1 itu nggak pada sarapan. Karena satu persatu udah mulai lemes gitu. To be found. Guitar strums beat like a kiss. Soft percussion hums bring you to bliss. Whispers of the Aman, Dir. ocean echo in my heart. Nature's gentle motion, never far apart. Whispers of the ocean echo in my heart. Nature's gentle motion, never far apart. Setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kita akhirnya sampai di pos 2 Pondok Walang. Di sini kita mengisi kembali bahan bakar dengan memakan sarapan yang udah kita siapin dari homestay. Memories of you still there in the breeze. I feel you near. Moonlight dances on the sea. Echoes of your melody. Setelah perut terisi penuh dan tenaga kembali pulih, kita melanjutkan perjalanan menuju pos 3. In your arms I used to be. Remember us. In dreams we never say goodbye. Di persimpangan antara basecamp Dipajaya dan Bambangan, kita beruntung bertemu dengan monyet daun yang merupakan salah satu primata endemik pemakan daun yang ada di Gunung Slamet. Footsteps on a lonely lane, calling out your name in vain. Though apart, my love remains. In the breeze, I feel you near. Moonlight dances on the sea, echoes of your melody. Heartbeats speaking silently. In your arms I used to be. Remember
Setelah hampir 2-3 jam, akhirnya kita sampai di pos 3 Pondok Cemara. Kita istirahat sebentar di warung, sekadar minum madu atau minum teh. The silence, sweet refrain. Time may take you far away. Still, my heart with you will stay. Ada di dalam rangka perhatikan peran terperon sudah remaji. Through the years and through the days, remember, Pos 4 remember us. Sama rantu nggak sih? We never say goodbye. Feel the moments rushing by. Ya, Jis yang bener Bang. Sekarang di pos berapa, Jis? Sekarang di pos 4 atau sama rantu guys. Berapa Sampai lama? Dunia lain. Ngomong mulut. Mulut. Lu abangnya ngomelin apa? Tadi udah gomelin. Astagfirullah. Di pos 4 sama Rantu kita santai lebih lama karena kita rencananya akan ngecamp di pos 5. Dan jarak dari pos 4 ke pos 5 itu cukup dekat, mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Stars dance above us, moonlight's tender and gray. Fun fact, pos 4 sama Rantu ini diambil dari nama tumbuhan yang ada di jalur pendakian Gunung Slamet. Pohonnya itu ciri-cirinya pendek, terus batangnya kecil. Itu loh, pohon yang kadang tuh bikin kesel karena kita harus nunduk, sedangkan kita bawa carrier yang berat banget. Softly we sway. Setelah istirahat cukup lama, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Dan sesampainya di pos 5, kita nggak langsung mendirikan tenda. Kita istirahat dulu di warung yang ada di pos 5. Oh iya, nama pos 5 ini itu Samyang Rangkah. Echoes of the day. Footprints show a path as we fade away. Ocean lullaby. Softly we sway. Tenda kita berdiri setelah beberapa menit selesai istirahat di warung pos 5. Setelahnya kita membereskan peralatan, juga menyiapkan logistik untuk persiapan makan malam. Sands worn from sunlight, echoes of the day. Footprints show our path as we fade away. Soft percussion hums, guitar strings caress, lifting worries high. In this calm, find rest. Emang ya, yang namanya makan di atas gunung itu nikmat banget. Kayak kita makan sop, tempe, sosis, nugget, yang kalau makan di rumah tuh kayaknya biasa aja gitu. Tapi kalau kita makan di atas sini, tak kenapa rasanya tuh jadi jauh lebih enak gitu. Setelah puas makan, kita akhirnya tidur karena besok pagi dini hari kita harus siap-siap buat summit. Dan trek summit di Gunung Slamet itu beda dari trek kita dari base camp ke pos 5. Mungkin ini bakal jauh lebih berat. Nature's quiet schemes, sounds of waves and wind. Skip langsung ketika summit di pos 6, yaitu pos Samyang Ketebonan. Ekal mulai drop. Ini kayaknya akumulasi dari dia sakit ketika kita naik dari base camp ke pos 5.
Sebelumnya dia sebenarnya udah ngeluh kalau badannya itu sakit ketika udah sampai di pos camp. Tapi ketika bangun pagi dan mau summit, dia ngerasa badannya tuh udah enakan. Sayangnya pas di pos 6 ini dia udah mulai drop. Gak aneh sih, karena emang trek ketika summit itu udah cenderung nanjak terus, gak ada istirahat sama sekali. Ditambah angin yang kenceng, juga oksigen yang menipis ketika di atas, jadi tubuh perlu adaptasi lagi. Lu aman gak mah? Aman ya. Gila, gue ngerasa benteng tidak bro. Ini belum Iya asli cok. belum video. Ini video. Yati mendaki. Kita boleh kehilangan ayah tapi tidak kehilangan lampu-lampu. Kelas. Obat apaan kau namanya kau? Langsung. Apa? Obat apa? Prudensial mah asuransi guys. Tablet juga bukan kau? Lansoprazol. Iya itu. Tadi aturan bilang aja kalau makan nasi. Roti, yes. Ya aja. Obat dulu aja kalau Lampung mah. Setelah istirahat di pos 6 cukup lama, kemudian kita naik sedikit demi sedikit, akhirnya sampai di pos 8. Dan di sini udah mulai kelihatan nih matahari cantik di pagi hari. Nature's love, calm like a dove. Kau tumbang. Muka lu malah semangat kan? Soft sway, sounds of nature's song begins. Close your Di posisi ini sebenarnya gue udah ikhlas banget kalau kita harus turun. Cuman kita semua sama-sama punya perasaan yang gak enakan gitu. Antara Ekalnya yang gak enakan sama kita kalau turun itu nanggung, atau kita gak enakan sama Ekal kalau terus maksa naik, dianya bakal bisa tambah sakit. Soft winds whisper low, stars that softly glow underneath the moon. Play a gentle tune. piano notes so clear, guitar close and near, heartbeats in the mist, nighttime's tender kiss, stars above our heads, dreams within our beds, peaceful moments stay, chasing night away. Jujur ya, di sini dan di momen ini gue tuh bener-bener gak nyangka gitu. Ternyata sunrise di Gunung Slamet, walaupun belum ada di Pelawangan, itu bagus banget. Ini tuh masih perjalanan dari pos 8 ke pos 9, tapi mataharinya udah sebagus ini. Feeling sweet repose, moonlight on our skin, peaceful dreams begin, whisper thoughts so light, here in starry night, stars above our heads, dreams within our beds, peaceful moments stay, chasing night away. Mana cok? Piano notes so clear, guitar close and near, heartbeats in the mist, nighttime's tender kiss. Gua rasa summit kali ini itu adalah perang antara Ekal dan dirinya sendiri. Gue gak yakin kalau gue di posisinya Ekal bakal terus lanjut naik ke atas. Dan yang bisa kita lakuin cuman bisa support dia dari depan dan dari belakang.
Strategi kita kali ini ngebuat Ekal supaya istirahat yang cukup, tapi nggak berhenti terlalu lama. Karena semakin di atas, oksigennya itu semakin tipis. Juga suhu yang makin lama tuh makin dingin, belum lagi cuaca yang tak terduga. Gue gak kebayang sih kalau ini tiba-tiba hujan, sementara di atas Pelawangan itu batas vegetasi, gak ada perlindungan sama sekali. Hearts in perfect sync, feeling love flow slow. Stars dance in the sky, melody so sweet. Your eyes shine so bright as the night repeats. Ocean dreams Aman dir. tonight. Soft glow, hearts in perfect sync, feeling love flow slow. Time fades like the tide, moments drift away. In this calm, serene, with you I will stay. Masih semangat Kal. Bisa Kal. Guys, lihat ada di pos 9. Ocean dreams tonight under moon's soft glow. Hearts in perfect sync, feeling love flow slow. Masya Allah. Oke. Waves are singing soft tonight. Moon above with gentle light. Shadows Ada tiba tuh ya. dance along Agak the ini dong, sand. ada nyerong. Stars like Takut diamonds in my head. merinding. Rustling leaves with secret tunes. Crickets join beneath the moon. Oceans hum a lullaby. Agak kanan dikit Jess. Close your eyes and drift on by. Feel the breeze and hear the song. Nature's chorus all night long. Harmony, wave and wind. Peace and calm your soul to mend. Treknya batu. Palms are swaying to the beat. Soft percussion, oh so sweet. Every sound a whispered tale. Let your dreams set out to sea. Langsung gokil. Feel the breeze and hear the song. Nature's chorus all night long. Harmony, wave and wind. Peace and calm your soul to mend. Feel the breeze and hear the song. Nature's chorus all night long. Harmony, wave and wind. Peace and calm your soul to mend.
and set out to sea. Guitar strumming soft and light, melodies to end the night. Nature's whispers close and near, comforting you to hear. Kata-kata. Soft waves whisper low. Selesai sudah kegiatan pendakian kita dan juga video kita kali ini. Makasih banget buat Aldira, Ekal, Akmal, dan Ajis. Karena gue gak yakin kalau lu orang gak mau ikut naik, video ini bakal ada. Semoga ini bukan perjalanan dan video terakhir ya. Gue harap masih ada next trip yang banyak banget, mungkin ada di wishlist kita. Semoga bisa cepat tercapai dan juga personilnya bisa nambah. Kali ini mungkin nambah sih, dari yang Kawaharatu kemarin cuman bertiga jadi berlima. Oh ya, sorry juga kalau video ini mungkin kelihatan gak proper ya, karena emang tujuan awalnya bukan untuk publikasi. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya oke juga kalau gue share dokumentasi ini ke sosial media. Selain itu, sebelum mendaki, memori gue sempat hilang. Jadi ya antara mood dan gak mood buat bikin dokumentasi ini sih. Cuman ya akhirnya ternyata videonya ada, dan sayang kalau didiemin aja gitu di laptop filenya. Akhir kata, terima kasih buat semuanya, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya yang semoga aja ada ya. Rustling leaves at play, whispering night away in the cool soft sway. Sounds of waves and wind. Kamera roll, Nature's action. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami skuad yatim lagi close sudah your sampai. eyes and try